Shalom, nama saya Angela. Saya sudah mengenal Kristus selama 22 tahun. Di sini saya akan menceritakan bagaimana saya mengenal Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, dan di sanalah saya awal bertobat. Itu dimulai dari saya menghadiri satu kebaktian. Pada waktu itu saya sebenarnya bukan orang yang percaya, dan saya masih beragama Buddha, dan saya masih melakukan aktivitas sebagai agama Buddha. Kemudian di situ ada pelayanan dari hamba Tuhan luar, Daryl Stott, dan di sana ada karunia-karunia yang bekerja. Jadi ada debu emas, debu perak, dan ada juga yang mendapatkan minyak di tangan. Dan waktu itu saya sebagai bukan orang yang percaya, saya cuma menghadiri karena sehabisnya kebaktian saya akan makan bersama saudara saya yang kebetulan jemaat di situ, dan saya cuma duduk manis di sana, dan itu pun di paling belakang. Jadi sewaktu kebaktian itu, dan saya bukan orang yang percaya, saya itu cuma diam aja, dan saya pun tidak berbuat apa-apa, tidak berdoa, dan tidak ada yang saya kerjakan. Tetapi di sanalah Tuhan itu bekerja. Waktu mereka mengatakan ada yang dapat debu emas, debu perak, itu di situ itu saya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ada beberapa tim yang dari hamba Tuhan itu berkeliling, dan mereka itu menunjuk kepada saya dan beberapa orang dan mengatakan bahwa saya mendapat minyak di tangan. Jadi waktu itu saya juga nggak percaya karena tangan saya ini keringatan, dan saya pun melapnya di kaki saya, di celana saya. Tapi setelah itu saya itu disuruh naik ke panggung. Jadi yang mendapatkan minyak ini disuruh naik ke panggung untuk mendoakan orang sakit. Dan ada 3 orang yang mendapat minyak. Kebetulan di sana saya kenal semuanya. Yang satu itu adalah pendoa syafaat, yang satu ini adalah kakak ipar saya, dan yang satu lagi saya. Kebetulan saya naik ke panggung karena saya ingin mencoba. Kalau memang benar Tuhan, pasti sesuatu terjadi. Dan di saat itulah mereka itu mulai, kita disuruh berdoa. Jadi yang pendoa syafaat dan kakak ipar saya sudah mulai berdoa. Mereka dengan menumpangkan tangan dan mereka dengan berbahasa roh. Dan saya ini karena pengen mencoba, saya ini melihat mereka menumpangkan tangan, tetapi saya tidak tahu bagaimana mau berdoa, dan saya menumpangkan tangan ke atas ke orang yang sudah berdiri di depan saya, kebetulan bapak yang berbadan besar. Saya menumpangkan tangan kepada orang bapak di depan saya, dan saya hanya menyebut nama Yesus di hati saya dengan suara yang kecil sekali. Tetapi bapak yang di depan saya ini tanpa saya dorong, tanpa saya langsung tumbang di depan saya. Yang terjadi di dalam diri saya waktu saya menyebutkan nama Yesus, ada satu kekuatan, satu aliran listrik yang keluar dari dalam melalui tangan saya ke bapak itu. Di saat itu yang terjadi itu begitu. Dan bapak di depan saya ini tumbang. Dan waktu itu pun saya masih tidak percaya. Dan kemudian di belakang-belakangnya juga tumbang dengan saya menyebut nama Yesus tanpa suara. Di saat itu saya masih belum percaya. Setelah semuanya selesai, saya ke bawah untuk mendengar, menguping kesaksian mereka itu apa sih yang terjadi. Apa benar mereka tumbang pura-pura atau beneran. Kemudian saya mencoba dekat-dekat ke sana, ke bapak itu, dan bapak itu sedang bersaksi dengan teman-temannya. Dia bilang ketika dia didoakan, dia melihat satu cahaya putih yang terang sekali. Di saat itu dia tidak tahan dengan cahaya itu, dengan kekuatan itu. Kemudian dia itu tumbang, dia sendiri pun heran kenapa dia tumbang. Dan yang lebih heran lagi saya ini hati saya menjadi gundah gulana karena saya tahu apa yang terjadi dengan diri saya itu bukan sesuatu yang biasa. Tetapi disitulah saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang hidup. Dan dari saat itu saya
di saat itulah saya mengalami satu pergumulan. Karena saya ini beragama Buddha, keluarga saya beragama Buddha, dan saya juga di saat itu saya mengalami satu kejadian yang luar biasa di mana saya mengalami bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang hidup. Setelah pulang rumah, setelah selesai kita pulang rumah, di rumah ini saya mengalami pergumulan. Di dalam hati saya tidak bisa menyangkal bahwa saya sudah bertemu Tuhan, dan itu benar-benar Tuhan yang menyentuh hati saya. Tetapi di saat itu saya juga mengalami pergumulan di mana saya merasa saya itu harus berpisah dengan keluarga dalam hal agama. Disitulah pergumulan saya karena keluarga saya ini sudah memperingatkan supaya tidak menjadi orang Kristen, supaya bagaimanapun kita itu tetap satu agama. Tetapi saya tidak bisa menyangkalnya. Dan di saat itu saya cuma bilang, Tuhan, saya sudah mendapatkan Engkau, dan saya mau mengikuti Engkau karena Engkau sudah begitu baik mau menunjukkan diri-Mu kepada saya. Dan dari hari itu saya percaya Tuhan Yesus, besoknya saya minta dibaptis. Dan yang terjadi kepada keluarga saya, mereka marah, adik saya menjerit-jerit, dan boleh dibilang mereka pun tidak mengakui saya, dan saya tahu itu harga yang harus dibayar. Tetapi baiknya Tuhan, tanpa disadari, Tuhan itu memulihkan semuanya. Bahkan sekarang adik saya itu menyayangi saya lebih dari yang saya kira. Itulah kesaksian saya, dan saya menyarankan bahwa kita ini jangan ragu untuk percaya dengan Tuhan dan percaya dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu yang tanpa kita sadari, bahkan lebih indah dari yang kita bayangkan. Terima kasih, semoga memberkati.